Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With all due respect, the Honorable Judge representing and to all of the audience, let's thank to Allah, the Almighty God, who has given us mercy and blessings, so we can meet together in this blessing place. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya bermaksud menyampaikan pidato tentang kemiskinan di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia. Bayangkan saja, sekitar 250 juta jiwa tinggal di daratan yang luasnya hanya sekitar 1 juta kilometer persegi dibandingkan dengan luas lautan yang sekitar 3 juta kilometer persegi. Tentu, hal ini banyak menimbulkan masalah kependudukan di Indonesia yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Salah satunya adalah masalah kemiskinan. Menurut majalah bisnis ternama Global Finance pada tahun 2010, Indonesia berada di urutan ke-122 dari 182 negara terkaya termiskin di dunia. Kemiskinan. Ya, kemiskinan merupakan masalah yang sejak dulu hingga sekarang tidak kunjung selesai. Saya rasa kemiskinan ini seperti lingkaran setan yang tidak pernah ketemu ujung pangkalnya. Siklus kemiskinan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, dan faktor-faktor itu saling berhubungan antar satu sama lain. Beberapa faktor diantaranya yaitu dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah, sehingga mempengaruhi kemiskinan baik di desa maupun di kota. Apabila kemiskinan di Indonesia tidak segera teratasi, maka sampai kapanpun bangsa Indonesia tidak akan pernah menjadi bangsa yang maju. Sebab bangsa yang maju adalah bangsa yang masyarakatnya makmur dan sejahtera. Sedangkan Indonesia belum mampu menyentuh target tersebut. Hadirin yang berbahagia, contoh konkret daerah termiskin di Indonesia yang saya ketahui adalah di daerah saya sendiri, Desa Leprak, Kecamatan Kelabang. Desa ini terletak di kabupaten yang terkenal dengan sebutan Kota Tape, yaitu Bondowoso. Tidak ada angkutan umum menuju desa ini. Akibatnya, fasilitas-fasilitas di desa ini sangatlah minim. Hanya listrik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Klinik desa adalah satu-satunya akses kesehatan masyarakat. Di bidang pendidikan, hanya ada satu sekolah dasar, yaitu Sekolah Dasar Negeri Leprak, dan SMP terbuka yang dilakukan hanya 3 kali dalam 1 minggu. Bisa dibayangkan betapa rendahnya tingkat pendidikan di Desa Leprak. Keseharian masyarakat Leprak seperti mandi, mencuci, buang air, dan berwudu, mereka lakukan di sungai yang kualitas airnya belum tentu baik. Hadirin sekalian, masyarakat Desa Leprak menggantungkan nasibnya pada sektor pertanian seperti padi dan jagung. Mereka akan panen hanya 1 kali dalam 1 tahun, dan itu pun hanya cukup untuk jatah makan saja. Padahal, kondisi Leprak yang sangat mengenaskan ini sebenarnya kaya akan hasil tambang batu bintang. Andai saja pemerintah mau lebih memperhatikannya, saya yakin ini akan menjadi potensi yang besar untuk memakmurkan masyarakat Desa Leprak. Contoh konkret ini hanya sebagian kecil dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dan saya yakin masih banyak daerah-daerah terpencil lainnya yang jauh lebih miskin dan jauh lebih terbelakang.
karena itu, pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, makmur, dan sejahtera. Solusi yang ingin saya sampaikan khususnya kepada pemerintah Indonesia dalam hal menunjang kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, pemerintah harus memperbaiki akses jalan menuju daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh arus transportasi. Yang kedua, pemerintah harus lebih selektif dalam menyalurkan bantuan langsung tunai agar masyarakat miskin benar-benar merasakan bantuan tersebut. Yang ketiga, pemerintah harus lebih memperhatikan dan menjamin kesehatan masyarakat pengguna Jamkesmas. Yang keempat, pemerintah harus lebih memperhatikan dan menjamin pula kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pendidikan di daerah pelosok. Dan yang terakhir, pemerintah dan masyarakat setempat bekerja sama membangun, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam daerah tersebut. Selain itu, saya ingin juga menyampaikan kepada generasi muda bangsa bahwa kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus turut berpartisipasi dan mendukung segala program pemerintah dalam mengentas kemiskinan. Dengan cara yang pertama, mengharumkan nama bangsa Indonesia di lingkup pendidikan internasional, misalnya dengan mengikuti Olimpiade Geografi. Yang kedua, lebih memperdalam lagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kependudukan. Yang ketiga, kita harus bisa menjaga diri untuk menikah muda dan terus meningkatkan lama masa belajar. Dan terakhir kalinya, ayo kita ajak teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, dan saudara-saudara kita untuk mengikuti program KB agar tercipta kualitas masyarakat yang terjamin dan kemiskinan akan teratasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.